Saham BBCA menjadi pemberat utama kinerja IHSG turun 3% ke Rp8.075 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 2,17% di level Rp4.050 per saham. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil memangkas pelemahan setelah koreksi dalam secara intraday di perdagangan di hari Jumat pekan lalu. Laju pelemahan terbatas ditopang penguatan saham konglomerasi, DSSA dan juga AMMN. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun dalam 1,53% di 7.830,49 di perdagangan Jumat pekan lalu. Secara intraday IHSG mampu memangkas pelemahan setelah secara intraday IHSG sempat melemah di atas 2% ke level 7.765,596. Dalam sepekan terakhir, IHSG melemah 0,36% dan year to date masih menguat 10,60%. Hanya satu indeks sektoral yang selamat ke zona hijau, sektor perindustrian, menguat 0,73%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang konsumen cyclical anjlok 3,06%. Sektor infrastruktur tergelincir 2,27% dan sektor teknologi turun 2,25%. Saham yang menjadi pemberat utama IHSG adalah emiten blue chip kapitalisasi besar. Saham BBCA menjadi pemberat utama kinerja IHSG turun 3% ke Rp8.075 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 2,17% di level Rp4.050 per saham. Saham Brand ditutup melemah 2,96% di level Rp9.025 per saham. Saham PLKM ditutup melemah 1,67% di level Rp3.130 per saham. Dan saham TPIA melemah 2,37% di level Rp8.250 per saham. Sementara saham kapitalisasi jumbo yang menjadi penopang IHSG diantaranya saham DSSA ditutup menguat 2,11% di level Rp99.200 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 1,29% di level Rp7.850 per saham. Sementara itu di tengah gejolak pasar yang terjadi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, Bursa Efek Indonesia melihat fundamental pasar teknikal dan wajar karena sudah menembus level intraday tertinggi sepanjang masa. Terkait perkembangan terbaru di pasar, BEI memastikan bursa tidak akan melakukan penyesuaian kebijakan, seluruh agenda regulasi maupun peluncuran produk tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai sumber, IDX Channel. Inflasi inti Amerika Serikat yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 2,9% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka inflasi PCE tersebut menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Inflasi inti Amerika Serikat yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti atau PCE naik 2,9% secara tahunan pada Juli 2025. Adapun indeks harga PCE didefinisikan oleh Biro Analisis Ekonomi sebagai ukuran harga yang dibayar oleh penduduk Amerika Serikat untuk barang dan jasa. Akhir pekan lalu, Biro Analisis Ekonomi menyampaikan angka inflasi PCE Amerika Serikat pada Juli menjadi level yang tertinggi sejak Februari 2025. Adapun inflasi inti naik 0,3% dari Juni 2025 sejalan dengan perkiraan Wall Street. Di sisi lain, indeks sentimen konsumen Amerika Serikat yang dirilis oleh Survei Konsumen Universitas Michigan berada di 58,2 pada Agustus 2025. Angka ini turun dari 61,7 pada Juli dan di bawah level 67,9 pada Agustus 2024 lalu. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi saat ini atau IEK turun menjadi 61,7 dibandingkan level 68,0 pada Juli dan lebih tinggi dari 61,3 pada Agustus 2024 lalu. Sedangkan indeks ekspektasi konsumen turun menjadi 55,9 dari 57,7 pada Juli dan lebih rendah dari level 72,1 pada Agustus 2024. Berbagai sumber, IDX Channel.
Ya, meski mengalami kenaikan dari bulan Juli, aktivitas manufaktur China tercatat kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025. Biro Statistik Nasional China mencatat PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus 2025 dari 49,3 pada bulan Juli 2025. Aktivitas manufaktur China kembali mengalami kontraksi pada Agustus 2025 dan Biro Statistik Nasional China mencatat PMI manufaktur naik tipis menjadi 49,4 pada Agustus tahun ini dari 49,3 pada bulan Juli tahun ini. Namun angka ini masih berada di bawah ambang batas 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi serta sedikit di bawah perkiraan konsensus sebesar 49,5 dalam survei Reuters. Hal tersebut menandai pelemahan aktivitas manufaktur China selama 5 bulan berturut-turut dan kondisi ini juga menunjukkan pelaku industri masih menunggu kepastian dari negosiasi dagang dengan Amerika Serikat sedangkan permintaan domestik tetap lesu. Dari pergerakan bursa global, pemirsa bursa Wall Street berakhir di zona merah pada peragangan di hari Jumat dengan S&P 500 berakhir melemah dari rekor tertinggi dipicu penurunan pada saham Dell, Nvidia, dan emiten terkait dengan kecerdasan buatan. Sementara itu investor mencermati data inflasi yang menunjukkan tarif impor mulai memberikan tekanan kepada harga. Kita akan lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di hari Jumat di Bursa Amerika Serikat. S&P 500 turun 0,64% ke level 6.460 sehari setelah mencatatkan rekor penutupan tertinggi. Nasdaq Composite melemah 1,15% ke 21.455 dan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,2% di level 45.544. Dari bursa saham Eropa, pemirsa yang ditutup melemah di hari Jumat pekan lalu dipicu oleh tekanan pada saham perbankan Inggris serta keraguan investor mengenai data ekonomi Amerika Serikat dan zona euro. Indeks Stoxx 600 turun 0,64% ke posisi 550,14 dan membukukan kerugian mingguan pertama dalam 4 pekan terakhir. DAX Jerman turun 0,57% ke posisi 23.902, FTSE 100 Inggris melemah 0,32% ke level 9.187. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Selamat pagi, Pak Santosa. Ya, selamat pagi Mas Widi. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung sama kami Pak Santosa. Nampaknya harus tetap mengantor nih Pak ya? Iya. Oke, harus sama kemudian seperti teman-teman IDX harus tetap ngantor dan juga terus merasakan optimisme terkait dengan pergerakan dari market di hari ini begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Anda melihat optimisme pasar belakangan, terlebih beberapa waktu yang lalu memang terjadi peningkatan transaksi Pak Santosa. Analisis dari Anda seperti apa? Oke, selama weekend kemarin ini itu saya nggak lepas dari televisi. Mas Rizky, ya. Berita YouTube apa ya, karena memang saya sebagai pelaku pasar mau melihat kondisi apa yang disampaikan oleh pemerintah ya, dan ternyata memang Pak Prabowo boleh dikatakan sangat cepat ya untuk bereaksi gitu ya terhadap demo-demo yang terjadi sampai terjadi anarkis. Jadi saya melihat komitmen daripada pemerintah itu sangat baik ya, sampai sekarang boleh dikatakan cepat sekali penanganan ya, terutama apabila ada pelaku demo yang melakukan anarkis. Seperti itu Mas Vicky.